apa sih yang pengen aku bagiin ke orang lain, ke teman-teman pas aku seminar 1 ya. Tapi tenang, kalaupun teman-teman di sini belum tahu mau bikin apa, nggak usah risau, pasti bakalan bisa, karena banyak teman-teman aku yang kayak gitu juga tapi lulusnya lebih dulu kayak gitu ya. Dosen gue enak nih, kasihan banget dosen lo gitu, kasihan banget dosen dia kayak gitu ya. Halo guys. Kok aku excited sendiri sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video yang entah nanti bakalan jadi berapa jam, enggak berdurasi berapa lama maksudnya. Karena aku sih ngiranya ya bakalan lama, bakal sejaman gitu. Cuman nggak tahu deh. Karena ini udah sore ya, aku kesorean ngeteknya, tapi nggak apa-apa, ini bisa dilanjut di kosan karena ini tempatnya spesial. Gak tau kenapa ya, aku tuh pengen banget pas ngetek video tentang ini, aku pengen berpakaian seperti aku sedang itu, dan di tempat aku itu apa sih emang dari tadi gitu. Kalau teman-teman mungkin di sini ada yang menantikan video ini gitu ya, mungkin nggak tahu sih ada apa enggak tapi nggak apa, semoga aja ada yang mau nonton video ini dan nantinya bakalan bermanfaat dan mungkin membantu proses tugas akhir. Ya benar sekali, ini adalah video tentang tugas akhir aku. Jadi untuk teman-teman yang follow aku di Instagram dan mungkin suka liatin story IG aku juga, di Instagram tuh aku nge-share pengalaman aku sebagai mahasiswa arsitektur di PTKUPI, Fakultas Pendidikan Teknologi Kejuruan. Kayaknya enakan kenalan dulu kali ya, karena barangkali ada yang tidak kenal saya siapa. Pasti ada yang tidak kenal ya, memang saya siapa. Apa sih? Halo guys, aku Sarah Jasmine F. Alhamdulillah sudah lulus dari FPTK UPI. Cuman belum wisuda. Pada saat ini belum wisuda, masih bulan depan wisudanya. Dan di sini aku mau bikin video tentang tugas akhir aku. Karena di highlight aku udah ada tuh kan pengalaman aku kuliah dari semester 1 sampai semester 8, which is semester 8 itu aku belum beres ya. Karena ya pokoknya kalau mau tahu kenapanya ada di highlight aku ceritain di situ. Jadi aku baru mulai mengontrak tugas akhir itu adalah semester 9 dan aku nggak lulus semester itu. Aku lulus di semester 10 gitu. Tapi sebenarnya semester 10 juga nggak akhir-akhir banget sih, kayak masih tengah-tengah gitu lah. Pembelaan ya kayak gitu. Jadi aku mau nge-share pengalaman tugas akhir aku. Kenapa emang? Pertama karena emang mau cerita aja, karena aku orangnya suka cerita. Dan kedua, rasa-rasanya cerita yang pengen aku bagikan ini terlalu sayang untuk aku keep sendiri gitu. Pengalaman aku tuh terlalu berharga untuk cuman hanya aku dan orang-orang sekitar aku aja yang tahu, dan notes aku aja yang tahu. Tapi pengalaman aku ini aku rasa mungkin ada teman-teman di sini yang nonton atau orang lain di luar sana, entah di tingkat aku, entah siapapun yang sedang berjuang gitu, membutuhkan apapun lah pokoknya yang bisa aku share di video ini gitu. Jadi besar harapannya aku bisa membantu teman-teman kayak gitu, entah mungkin membantu tadi proses TA-nya atau mungkin membantu menghibur aja gitu ya dari video ini, entah apa yang menghibur gitu. Karena aku ngerasa proses TA aku tuh berat banget guys. Ini menurut aku ya, karena kan berat menurut orang beda-beda dan tiap orang juga beda-beda. Dan aku tiap lagi cerita sama orang tentang ini, kayak aku tuh pengen deh bikin video yang ngejelasin tentang aku TA gitu. Dari aku pas semester yang 9 juga aku tuh udah bilang di story kayak, iya nih highlight aku tentang arsi belum dilanjutin, dan kayaknya bakalan aku lanjutinnya lewat video deh, karena kalau tulisan kayaknya satu highlight tuh buat tugas akhir sendiri gitu, bahkan mungkin 2 highlight kayak gitu karena 2 semester. Jadi yang mau aku tekanin di sini adalah you are not alone. Kita semua berjuang, entah apa itu perjuangannya. Dan di sini aku mau nge-share perjuangan aku di arsi
ya, terutama pada saat jadi mahasiswa tingkat akhir dan lagi ngerjain tugas akhir di arsi kayak gitu. Oh ya, sebelumnya mungkin disclaimer dulu ya. Semua yang aku ceritain di sini adalah pengalaman pribadi aku dan perasaan pribadi aku. Jadi tolong jangan digeneralisasi, tolong jangan pokoknya ambil yang sekiranya bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Kalau misalnya ada banyak nih, pasti nih ada banyak banget kekurangan dan kesalahan yang aku ceritain di sini, itu tolong jangan ditiru ya, karena teman-teman di sini aku yakin udah pada dewasa, jadi udah pada tahu lah insya Allah mana yang benar dan mana yang salah kayak gitu. Oke, kita mulai aja kali ya. Nah, jadi di tugas akhir itu prosesnya adalah, kalau di aku ya di RCUP ini ada 3, yang pas aku ya ada 3 tahapan gitu untuk ujiannya. Ada seminar 1, seminar 2, dan sidang. Nah, aku bakalan bahas dari awal banget, dari bener-bener yang baru ngontrak, dapat pembimbing dan segala macamnya, itu bakalan aku ceritain di sini. Nah, jadi di sini tuh udah ada ya, aku bikin rangka ceritanya. Cuman emang baru sekarang aja nih aku bisa tag videonya. Kelihatan gak sih? Ya nggak kelihatan. Ya pokoknya adalah ini ya, rangka ceritanya. Jadi kalau misalnya aku lihat-lihat ke bawah, itu berarti aku lagi lihat rangkuman ya, lagi lihat contekan. Karena itu kan aku tuh semester 9, kayaknya udah 1 tahun yang lalu sih. Kalau semester 9 ya, semester 9 tuh udah 1 tahun yang lalu. Jadi pasti udah banyak lupanya ya say, karena setelah itu aku juga mengalami banyak hal kayak gitu ya, yang juga bikin aduh gitu yang fase dewasa tuh memang oke, gitu ya. Kok jadi curhat? Oke. Yang pertama nih ya, aku bakalan ceritain dulu tentang seminar 1 ya. Jadi dari awal ngontrak sampai ke seminar 1 itu kayak gimana. Dan mohon maaf juga ya kalau misalnya aku balelol atau mungkin nanti loncat-loncat bahasannya, tapi semoga bisa dimengerti. Jadi dari seminar 1, apa sih yang aku dapetin dari seminar 1? Apa sih yang pengen aku bagiin ke orang lain, ke teman-teman pas aku seminar 1? Yang pertama, tentang seminar 1 ya, yang aku dapetin selama aku menuju seminar 1. Yang pertama adalah jangan pernah bandingin proses dan hasil kamu sama orang lain. Lagi, repeat, jangan pernah bandingin proses kamu sama orang lain. Kenapa? Karena banyak hal yang udah aku laluin dan akhirnya aku bisa menarik kesimpulan tentang itu. Yang pertama, jadi waktu aku ngajuin pembimbing, oh iya, kalau di RC itu waktu aku tugas akhir itu kan kalau ngajuin proposal kan. Nah, proposalnya itu adalah hasil dari mata kuliah seminar tugas akhir semester sebelumnya. Jadi sebenarnya proposal itu tuh udah ada kalau ngerjain tugas seminar tugas akhirnya tuh benar. Cuman sepertinya saya tidak benar kayak gitu ya. Jadi masih banyak harus dirombak lagi. Cuman waktu itu aku ngasihin hasil dari tugas akhir aku itu, dari seminar tugas akhir aku ke, ya pokoknya adalah formnya kayak gitu kan. Terus di situ ngajuin pembimbing juga, dan jadi aku tuh tugas akhirnya adalah tentang masjid ya. Dari dulu, dari pas aku maba, dari waktu aku jadi mahasiswa ARSI, pernah kan pasti ditanya kenapa mau masuk ARSI. Terus salah satu jawaban aku yang paling sering aku jawab, yang paling sering aku utarakan adalah aku pengen punya masjid desain sendiri. Ya, aku pengen punya masjid desain sendiri. Ya walaupun pada saat TA ini itu masjid bukan punya aku dan masih hanya berbentuk desain dan masih sangat jelek. Tapi ya setidaknya aku sudah bisa menggapai lah keinginan aku pada saat itu, my younger self gitu, keinginan aku waktu aku dulu. Nah, alhamdulillahnya aku tuh tadi udah punya nih, udah tahu mau bikin apa. Jadi aku lumayan lega lah ya, karena banyak juga mahasiswa ARSI yang udah ngontrak tugas akhir nih, tapi kayak gue bikin apa ya. Tapi tenang, kalaupun teman-teman di sini belum tahu mau bikin apa,
nggak usah risau, pasti bakalan bisa, karena banyak teman-teman aku yang kayak gitu juga tapi lulusnya lebih dulu kayak gitu ya. Jadi tidak menjadikan kalau udah tahu mau bikin apa bisa jadi lebih cepat tuh enggak juga, tapi bukan berarti kalau udah tahu jadi lama juga lulusnya enggak juga ya. Pokoknya ya jangan di stereotypin lah kayak gitu. Kan panjang banget ya baru bahas satu poin ya. Jadi pas ngajuin pembimbing aku masjid, dan tentu saja waktu semasa kuliah aku punya dosen yang memang aku suka gitu ya, dari memang mata pelajaran sekolah loh, dari mata kuliah. Jadi kayak mata kuliah yang aku suka, terus dosennya juga masya Allah aku suka banget gitu ya, dan bahasannya adalah bahasan yang memang aku tuh suka banget di situ gitu. Jadi aku pasti udah ngetep lah dari awal-awal tuh kayak iya Allah aku pengen nih dosen ini sama ini gitu, dosen A sama B. Nah ya udah tuh kan pengajuan pembimbing ya, ternyata ditolak ya guys. Seperti biasa yang kita tahu, hidup ini memang tidak berjalan semudah itu, semulus itu. Jadi pembimbing yang aku ajuin ditolak dua-duanya, dan aku dapat pembimbing yang lain. Tapi gak perlu risau. Pada saat aku nerima, alhamdulillah aku tidak serisau itu ya. Kenapa? Karena gini, misalnya contoh aja nih ya, kasus saya itu aku dapat pembimbing C sama D. Nah, A sama B ini adalah pembimbing yang aku pengen. Nah, aku tuh ngelihat orang yang dapat pembimbing A sama B itu tuh kayak, kok dia enak banget ya. Padahal belum tentu ketika kita dapat pembimbing A sama B itu bakalan lancar gitu. Maksudnya belum tentu ketika kita dapat pembimbing A sama B itu bakal lebih baik daripada kita dapat pembimbing C sama D kayak gitu. Terus jadi aku tuh sebelum ya, karena pembimbing ini jujur ya sangat menentukan sebenarnya di fase-fase mahasiswa tingkat akhir ini. Jadi aku sebelum dikasih pengumuman, sebelum dikasih tahu jadinya siapa dosbimnya, aku tuh selalu doa gitu sama Allah kayak, ya Allah, siapapun pembimbing aku nanti semoga bisa membimbing dan memudahkan. Tolong percayakan saya bahwa segala ketetapanmu adalah yang terbaik. Nah itu doa aku pada saat itu gitu ya. Jadi pas keinginan kitanya itu nggak sesuai, jadi ya udah tetap legowo, karena kita udah yakin kalau misalnya ya ketetapan itu adalah ketetapan Allah yang pasti lebih baik daripada rencana kita kayak gitu. Jadi pentingnya juga menggantungkan segala harap, segala apa ya, semua kepercayaan kita tuh ke Allah gitu. Jangan percaya 100%-nya itu ke diri sendiri aja gitu, tapi percayain semua urusan kita tuh ke Allah gitu, biar kita lebih legowo, biar kita lebih santai, karena ya yang paling tahu kita itu adalah pencipta kita sendiri, yaitu Allah kayak gitu. Terus proses bimbingan ya, dari pas persiapan seminar 1 itu pertama kali dibimbing itu bener-bener digeder banget latar belakang bener-bener geder banget latar belakang, sedangkan yang lain tuh enggak. Bahkan yang lain itu udah sampai DTP itu denah tampak potongan. Jadi kalau di RC yang tugas akhir yang aku itu, jadi bedanya tugas akhir sama skripsi yang aku lihat ya sejauh ini, tugas akhir itu outputnya desain. Kalau misalnya skripsi itu kan ada penelitian gitu ya, outputnya hasil dari penelitian itu kan. Nah kalau misalnya si tugas akhir pada saat aku itu ya hasilnya itu desain berbentuk entah itu foto renderan atau video atau dan banyak lagi lainnya kayak DED, denah apa sih namanya, gambar kerja kayak gitu. Kalau offline itu ada maketnya juga, cuman alhamdulillah ya saya kebagiannya yang online, jadi nggak pakai maket. Nah di situ tuh bener-bener kayak ya alhamdulillah gitu ya, aku dapat pembimbing yang sangat concern ke teori. Jadi kayak bener-bener latar belakang aku tuh digeder banget, kayak bener-bener ya Allah, itu udah berapa minggu, bahkan mungkin udah kayaknya berapa bulan gitu ya, aku tuh masih berkutat aja di latar belakang, sedangkan orang-orang tuh udah sampai DTP, denah tampak potongan kayak gitu, yang mana itu tuh stepnya tuh masih jauh gitu dari latar belakang, ntar belum analisis site, terus ntar belum programming, terus DTP, itu masih banyak banget gitu tahapannya. Jadi kayak di situ aku kayak, ya ini aku bener nggak sih gitu. Tapi ya udah gitu, karena kalau kita bandingin
jadi bingung dan wondering gitu, dan jadinya tuh nggak dikerjain gitu. Karena waktu itu aku ada juga di mana di fase yang aku tuh kayak, ya ini bener nggak sih gue yakin nih udah segini udah tanggal segini, tapi masih di latar belakang, sedangkan yang lain tuh udah di DTP. Nah terus ini ya yang paling penting juga adalah nurut aja apa kata pembimbing ya, selagi memang itu baik gitu ya, maksudnya tidak melenceng kayak gitu. Nurut aja apa kata pembimbing, pokoknya misal kata pembimbing kerjaan latar belakangnya, revisi latar belakang itu ya nurut aja kayak gitu, karena ya pembimbing kamu gitu yang bakal ngebimbing kamu ke depannya. Jadi inget ya, nurut apa kata pembimbing, dan jangan bandingin proses kita sama orang lain karena itu tuh beda. Oke. Nah, kalau dari si bimbingannya sendiri, alhamdulillah aku bagian dosen yang gampang dihubungin. Karena ada tipikal dosen yang bener-bener susah banget dihubungin. Bener-bener kayak sesusah itu yang aku denger selama ini sebelum aku TA ya. Kalau misalnya banyak lah kan ya kita nerima cerita-cerita tentang lika-liku mahasiswa tugas akhir, mahasiswa yang skripsian kayak gitu tentang dosen. Itu tuh memang beneran ada gitu dosen yang susah banget untuk dihubungin, kayak mungkin bisa seminggu setelahnya baru dibales, atau mungkin bahkan ada sampai teman aku tuh ada yang sampai berbulan-bulan tuh nggak dibales gitu, pas disamperin dulu baru dibales. Ya berbagai macam lah ya tipikal dosen. Walaupun kayak gitu, walaupun misalnya kita kebagian yang enaknya nih, misalnya dosen yang enaknya itu tuh jangan sombong gitu, jangan sombong, jangan jelek-jelekin orang yang lagi kesulitan gitu. Jangan sampai bahkan di dalam hati kita pun gitu ya, kalau bisa jangan sampai ada pikiran dosen gue enak nih, kasihan banget dosen lo gitu, kasihan banget dosen dia kayak gitu ya. Kasihannya tuh kasihan yang nyebelin, kasihan yang bukannya empati tapi yang emang ledek gitu. Jangan sampai ya, pokoknya jangan sampai, kayak bersih-bersih indah hati, jangan sampai ada yang kotor-kotor gitu hatinya, berabe pokoknya nanti. Nah terus kalau dapat yang gampang ya alhamdulillah, kalau dapat yang susah ya doain terus gitu. Nah ini ada suatu kunci juga, suatu trik ya dari teman aku, teman yang di lain jurusan sih atau lain universitas ya aku lupa. Jadi kita itu harus doain juga dosen pembimbing. Kenapa? Karena ya itu barangkali bisa jadi mempermudah urusan kita juga gitu. Jadi kalau temen aku itu ada yang sampai ngedoain dosen pembimbingnya gitu, beneran di dalam doanya didoain gitu, kayak dikirimin doa Robito apa ya pokoknya adalah ya, search aja nanti doa Robito. Terus bahkan ya didoain gitu dosennya, ya Allah semoga bima aku dilancarkan urusannya, segalanya dimudahkan kayak gitu-gitu. Karena mungkin dosen kita selama ini nggak nanggepin kita karena memang beliau mungkin ada urusan yang menyulitkan gitu, ada urusan yang ya bikin nggak bisa ngerespon kita gitu. Jadi usahain untuk tetap husnuzon kepada dosen dan doain terus, karena bener deh ya doa itu bener-bener ngaruh gitu. Karena banyak aku juga dapat cerita dari teman kalau misalnya dia habis doain dosennya gitu, terus tiba-tiba dimudahkan, tiba-tiba di-ACC ya gitu-gitu deh. Pokoknya jangan lupa doain dosen juga, tapi ya doanya juga tulus gitu ya, jangan sampai kayak ini gue doain biar gue lancar, ya itu emang iya juga, cuman maksudnya beneran ngedoain juga gitu dosennya. Apalagi ya, nah terus pengajuan seminar kalau mau ngajuin. Jadi kalau misalnya pada saat aku itu tiap mau seminar nih pasti kita ngajuin dulu. Itu tuh nanti bakal ada formnya dari panitia tugas akhirnya, bakal ada form dan kita ngisi, terus kita kayak naro hasil tagihan kita juga di situ. Nah adabnya sebelum isi form itu kita izin dulu ke pembimbing gitu. Jadi jangan main isi form aja. Aku pernah deh kayak gitu, isi form tanpa bilang ke pembimbing dulu, padahal itu tuh sebenarnya tidak sopan dan tidak baik ya guys, jangan ditiru. Jadi usahain pokoknya sebelum isi form udah
ngechat dulu pembimbing. Jadi kayak, Pak, Bu, permisi, saya berikut tagihan-tagihan saya untuk seminar 1. Saya ingin mendaftarkan diri saya untuk seminar misalnya. Dengan tagihan-tagihan ini apakah saya dapat maju? Karena mungkin nanti bakalan ada revisi lagi dari dosennya baru bolehin maju, atau mungkin langsung di ACC gitu. Jadi ya tergantung dosennya. Jadi utamakan adab gitu ya. Jangan sampai ngikutin yang jelek-jeleknya gitu. Karena restu dosen tuh seperti restu orang tua ya. Kalau emang dosennya tidak merestui gitu ya bakalan susah juga. Karena ada ya kasus yang dia udah ngajuin nih tapi nggak bilang-bilang sama dosennya, terus tiba-tiba ya udah dia nggak jadinya nggak bisa maju itu karena emang ya dosennya kaget kali ya, lah nih anak kayaknya belum ngomong apa-apa nih ke gua nih, kok tiba-tiba dia maju aja kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu pokoknya. Oh iya, jadi waktu seminar 1 aku tuh bener-bener progresnya bener-bener masih sedikit banget. Kalian tahu kan tadi aku bener-bener digeder di latar belakang. Jadi itu aku selama ya pokoknya dalam waktu yang lama aku tuh bener-bener latar belakang terus. Jadi aku bener-bener baca teori-teori terus, bener-bener ngedalemin jurnal-jurnal yang aku butuhin kayak gitu. Jurnalnya tuh kayak misalnya sampai ratusan tuh sampai suka pernah aku baca semuanya kayak gitu. Dan ya makanya itu aku progresnya jadi sedikit padahal teman-teman aku tuh udah banyak gitu. Nah tapi pas progres aku dikit ini aku dibolehin maju, bingung kan ya. Alhamdulillah sih sebenarnya, kayak alhamdulillah gitu aku dibolehin maju. Tapi ada teman aku yang progresnya itu lebih banyak tapi nggak dibolehin maju gitu kan. Kayak kalau dipikir-pikir ya, setelah dipikir-pikir kayak kok aneh sih, kok gitu sih, padahal kan progresnya lebih banyak teman aku gitu, kok teman aku yang malah nggak dibolehin, aku yang dibolehin. Itulah dia kuncinya pembimbing. Emang pembimbing itu benar-benar menentukan banget kayak gitu. Jadi bye-bye deh sama pembimbing, jangan nyari ribut, jangan nyari perkara. Ya pokoknya baik-baik lah, kayak kita ke orang tua, kayak kita ya menghormati dan kita memenuhi tugas-tugas yang bakalan kita setori nantinya, usahain kayak gitu. Walaupun aku waktu itu tidak, tagihannya suka banyak yang tidak terpenuhi ya, tapi tetap jangan sampai jangan sampai songong gitu sama dosen. Nah terus kalau misalnya yang gak dibolehin itu juga usahain, yang aku pelajarin juga ya dari tugas akhir itu, usahain banget sampai maksimal gitu usahanya, sampai ngelobi dosen. Kalau misalnya emang semaksimal yang kita bisa tetap nggak dibolehin, ya udah baru mundur gitu. Tapi kalau misalnya kita misalnya nggak boleh gitu, kita jangan ya udah deh nggak gitu, jangan. Tapi kita tanya dulu gitu, kenapa Pak Bu nggak bolehnya, apakah masih ada yang kurang? Kalau misalnya masih ada yang kurang, akan saya penuhi secepat mungkin gitu, akan saya penuhi gini, atau mungkin ada revisi Pak Bu, akan saya penuhi revisinya secepat mungkin sebelum deadline pengajuan lagi kayak gitu. Jadi bener-bener usahain dulu semaksimal yang kita bisa buat maju. Baru kalau misalnya bener-bener kata dosen setelah kita was tetap gak dibolehin, tetap enggak boleh maju, ya udah gitu. Tapi tenang, nggak perlu risau karena walaupun gak maju itu belum tentu lulusnya lebih lama gitu ya. Karena temen aku ini yang dia seminar 1-nya lebih lama daripada kita, tapi dia lulus duluan daripada aku. Jadi pokoknya tugas akhir ini tuh bener-bener kayak no one knows gitu apa yang terjadi di depan, gak akan tahu. Jadi sama proses kamu yang sekarang tuh jangan sombong gitu ya, karena gak akan tahu apa yang akan terjadi di depan, siapa yang bakal beneran lulus duluan, kayak kita gak ada yang tahu. Terus nih ya, jangan mangkak atau sombong sama progres ya. Jangan mentang-mentang kita nih udah pertama duluan, seminar duluan, terus kita sombong gitu. Aku taunya lulusnya paling lama. Pokoknya jangan sampai kayak gitu. Poin yang terakhir di seminar 1 ini yang aku pelajari adalah tiap orang itu ada aja cobaannya. Bener-bener ada aja cobaannya, beda-beda besti cobaan tiap orang. Aku mungkin diuji untuk
digodok banget latar belakangnya, jadi aku harus bener-bener matang banget di teorinya tapi bisa ke seminar. Ada juga yang udah terpenuhi tagihannya semua tapi sama dosennya nggak boleh kayak gitu, dosbimnya nggak boleh. Ada juga yang mungkin disuruh ganti judul atau diganti bangunannya gitu ya kalau misalnya di RC, macem deh besti pokoknya. Jadi jangan sombong dan jangan bandingin sama orang lain karena bener-bener beda, kita ngerjainnya beda, dosennya beda, kesulitannya beda, pokoknya semuanya tuh beda, jadi gak akan pernah bisa dibandingin. Oke, jadi jangan pernah bandingin progres kamu sama yang lain. Sama kayak kehidupan ya, sama nih kayak kehidupan gitu ya. Misalnya mungkin sekarang lihat teman kita, kayaknya dia udah sukses ya kerja di sini, gaji 2 digit, kayaknya dia enak ya kerjanya kayak gini, bisa lebih santai. Dia kasihan banget ya nggak kerja, dia kasihan banget ya nganggur terus sudah berapa tahun, misalnya kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya, karena kita nggak akan tahu akhirnya itu kayak gimana. Apalagi kalau misalnya umat muslim gitu ya, melihat tentang dosa gitu ya, kayak lo berdosa, gue suci kayak gitu ya, karena lo tuh udah ngelakuin ini gitu ya. Jangan sampai deh kurang-kurangin kayak gitu, karena yang paling penting itu adalah akhirnya gitu. Sedangkan kita nggak tahu akhir dari tiap orang itu kayak gimana, barangkali dia itu sudah bertobat sebelum ajalnya gitu, sedangkan kita yang kayak gini tapi nanti di akhir itu baru kita melakukan dosa besar. Ya, nauzubillah min dzalik deh, semoga kita tidak berbuat seperti itu gitu ya, tidak berpikiran seperti itu. Pokoknya jangan sampai kita udah ngeklaim orang lain lo neraka deh kayaknya gitu. Jangan sampai ngeklaim orang kayak gitu dulu, karena kita nggak tahu akhir dia kayak gimana. Dan yang memberi mereka mau di surga mau di neraka itu adalah Allah kayak gitu ya, bukan kita. Tapi kalau misalnya memang ya mereka berbuat dosa, ya udah gitu, mereka berbuat dosa gitu, jangan juga ya walaupun berbuat dosa kayak gitu gak apa-apa deh gitu ya, jangan sampai menyepelekan dosa juga. Nangkep lah ya, semoga maksud aku. Terus kita lanjut nih ke seminar 2. Oh ya, jadi nanti aku bakalan ceritanya tuh seminar 1, seminar 2 sama ada timelinenya gitu ya. Jadi aku ngebikin timeline secara waktu gitu biar lebih kerasa tensinya. Ini agak berubah, bukan agak berubah, memang berubah ya, karena aku kemarin tuh nggak mood ngelanjutin di kosan, lebih ke ngantuk sih. Jadi ya udah akhirnya aku tidur dan belum dilanjutin lagi. Terus akhirnya aku ya udah ke kampus lagi aja pas hari Minggu. Kapan lagi kan waktu aku kosong atau hari-hari biasa aku kerja. Oke, lanjut ya di ke seminar 1 ke hari H seminar 1-nya. Seingat aku tiap seminar aku tuh nge-record, bukan nge-record, aku tuh selalu bikin konten gitu ya tiap seminar. Nah cuman kalau misalnya yang seminar 1 itu aku tuh nggak ngekontenin si proses seminarnya, tapi lebih ke jolak batinnya gitu loh. Pokoknya seminar 1 tuh aku maju modal nekat, modal ya udah gitu, aku dibolehin buat maju sama pembimbing aku. Ya aku berusahain untuk maju, padahal aku nggak yakin sama hasil aku sendiri gitu. Aku nggak yakin sama tugas akhir aku, apakah ini sebenarnya layak apa enggak. Kayaknya sih enggak gitu guys, ini tuh nggak layak untuk maju seminar 1. Cuman ya udah, karena udah dapet izin dan udah kepalang tanggung juga, udah tinggal seminar, ya udah aku akhirnya coba seminar kan. Itu tuh kayaknya aku lupa deh aku tidur apa enggak, entah nggak tidur, entah tidur cuman sejam 2 jam. Tapi yang jelas seminarnya itu kalau nggak salah pagi jam 8. Dan lagi-lagi jangan ditiru, aku tuh pada saat seminar aku tuh urutan terakhir seingat aku. Jadi teman-teman aku dulu yang di kelompok aku. Nah selagi teman-teman aku tuh seminar mempresentasikan hasil karyanya, aku tuh masih bikin PPT. Aku tuh baru mulai bikin PPT kalau nggak salah pagi jam 6 gitu kalau nggak salah. Karena itu tuh bener-bener ya itu, tagihan aku tuh kan masih belum sempurna kayak gitu ya. Jadi aku tuh masih ngejar banyak tagihan aku dulu untuk ya PPT kan isinya tagihan-tagihan atau apa yang pengen aku presentasiin kan di seminar 1 itu. Jadi ya itu aku beresin dulu sekalian, aku baru
bikin PPT-nya. Nah, karena PPT-nya itu baru pagi juga, jadi ya udah pas teman-teman aku presentasi, aku masih ngerjain PPT tuh. Aku lupa yang waktu itu aku upload di PPT yang form pengajuan itu apa. Mungkin udah ada PPT, cuman kayak baru nyampe mana gitu doang. Jadi nggak lengkap lah gitu kan. Nah, udah gitu, itu tuh bener-bener aku nonstop di depan laptop, saking ya belum selesai gitu, jadi ngerjain aja terus kan, ngerjain terus nonstop depan laptop. Dan gitu bener-bener badan tuh nggak enak banget. Apa sih namanya, punggung tuh bener-bener pegel banget. Ya Allah, ya bayangin aja depan laptop kan, ya anak arsi tuh biasanya depan laptop ngerjain apa sih namanya, tangan kanannya di mouse terus kan natep layar terus kayak gitu-gitu. Jadi ya pegel banget kan, punggungnya, lehernya, kepalanya, tangannya gitu ya, pokoknya semuanya pegel lah. Pokoknya bener-bener pengen nangis gitu, pengen nangis tuh karena capek gitu, karena ya Allah capek banget sih ini gue ngerjainnya. Apa emang harus begininya ya salah aku juga sih, karena ngerjainnya mungkin nggak dicicil atau kayak gimana gitu, masih mut-mutan. Pokoknya capek banget sampai aku ya tadi nggak bisa ngekontenin gitu, nggak bisa ngevideoin proses aku waktu seminar 1 karena kayak bodo amat, gue yang penting seminar 1 dulu deh, beres dulu gitu. Waktu pas aku seminar 1-nya itu banyak banget ya, tentu saja revisi dan bahkan ada tagihan yang, jadi pas seminar 1 aku tuh masih belum paham gitu loh kalau ternyata tagihan itu tuh semuanya harus terpenuhi. Nah, aku tuh salahnya aku tuh nggak ngelihat pedoman tugas akhir. Nah, padahal pedoman tugas akhir itu semua lengkap kan, kayak tagihannya apa aja, yang harus dipresentasiin apa aja, itu ada di situ semua. Cuman salahnya aku tuh kayaknya waktu itu aku nggak ngecek di situ, cuman nanya-nanya ke teman aja. Jadi ada deh waktu itu tagihan apa ya, kalau nggak salah denah gitu atau apa, aku tuh nggak kekumpul lah kayak gitu, nggak kepresentasiin, dan bahkan kayaknya emang aku belum sampai sana kayak gitu. Tapi ini sih kayak wah, dapat banyak banget cepetan atau sindiran sih, kayak ada yang bilang kayak gini ke aku pengujinya ya, pembahasnya, ada yang bilang kayak gini, wah ini pembimbingnya baik banget ya, baru sampai sini tapi kau udah dibolehin seminar 1. Aku baru inget tadi kayak oh iya ya, aku pernah dibilang kayak gitu. So kayak dalam hati aku sebenarnya bukannya kayak ya malu, udah pasti ya malu, cuman lebih kayak ke iya bu, bener banget, dos bim saya kok baik banget ya, padahal saya baru sampai sini kok udah dibolehin maju kayak gitu, kayak membenarkan gitu perkataan ibunya kalau dos bim aku tuh baik banget kayak gitu. Udah malu banget deh, jangan ditiru, parah banget. Tapi ya sebenarnya semua pertanyaan itu, semua perkataan itu udah ada di otak aku sebelum seminar gitu. Karena otak aku tuh bener-bener banget pasti gitu, kayak ini pasti orang ada yang ngomong gini, pasti orang ada yang ngomong gini, pasti orang ada yang ngomong kayak gini gitu. Jadi semua omongan-omongan jelek orang tuh kayak udah terprediksi aja gitu sama otak aku. Jadi pas ada yang bilang kayak gitu, aku tuh gak kaget, malah membenarkan gitu, kayak tuh kan bener apa kata gua gitu. Cuman ya udah gitu kan, karena ya tadi lagi kepalang tanggung, kepalang udah dibolehin, kepalang ya udah tinggal maju, ya udah aku harus tegel muka memang ya kayak gitu. Malu banget ya, punten ya dosen aku, minta maaf. Terus udahlah tuh kan, udah beres tuh seminar 1. Terus aku tuh buat konten yang seminar 1 itu tentang doa atau support orang-orang yang bikin aku tetap maju kayak gitu. Karena tadinya tuh aku kayak sempet kayak udahlah aku gak usah maju lah, teman aku aja yang progresnya lebih jauh gak dibolehin maju, aku malu-maluin banget, aku nggak tahu diri banget aku maju kayak gitu loh. Tapi kan ya nggak bisa gitu, udah dibolehin gitu loh, udah disuruh maju jadi udah maju gitu. Jadi itu tuh kayak bambang banget gitu dalam hati, bimbang maksudnya. Terus konten yang tadi aku bikin itu ya itu aku nge-screenshot gitu ya, orang-orang omongan doa dan support dari orang-orang untuk aku di seminar 1 ini gitu. Jadi kayak aku memang sih anak information ya, ini nggak tahu ya, aku menyambung nyambungin aja atau gimana, cuman aku ngerasanya ya
doa dan support itu memang ngaruh banget ke aku gitu, makanya aku screenshot, aku simpan dan aku jadikan video kayak gitu. Kayaknya seminar 1 udah ya sampai situ. Kita lanjut ngomongin ke yang perjalanan aku untuk dari seminar 1 ke seminar 2. Itu tuh